Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat kerja bersama camat dan lurah sekota Banjarmasin. Rapat ini menindaklanjuti minimnya serapan anggaran dana kelurahan dan kesiapan kelurahan dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat kerja bersama camat dan lurah sekota Banjarmasin. Rapat di satu hotel di Banjarmasin ini juga dihadiri wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Hermansyah. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin, Dole Sahbana, menyatakan rapat sengaja mengundang camat dan lurah untuk menindaklanjuti minimnya serapan anggaran dana kelurahan yang sampai saat ini masih di kisaran 50%. Di samping itu juga terkait kesiapan kelurahan dan kecamatan dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Raker camat dan lurah Kota Banjarmasin pagi ini, siang ini ada dua masalah yang akan dibahas. Pertama, masalah evaluasi dana alokasi umum tambahan, ya, dana kelurahan. Nah, sampai sekarang serapannya masih 50%. Kemudian yang kedua, kesiapan kelurahan kecamatan untuk melaksanakan pilkada berkaitan dengan kelengkapan protokol kesehatan yang akan Sementara Camat Banjarmasin Barat saat ditemui menyatakan besaran dana kelurahan yang didapatkan sekitar 1 miliar lebih untuk 9 kelurahan. Dari 9 kelurahan tersebut ada 3 kelurahan yang sudah berhasil merampungkan kegiatan dari dana kelurahan tersebut. Ketiga kelurahan itu yakni Kelurahan Telaga Biru, Pelambuan, dan Belitung Selatan. 1 M lebih dananya. Dana kelurahan untuk berapa? 9 kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Barat ya? Iya. Sudah berapa persen yang dijalankan oleh beberapa kelurahan di sana, Bu? Yang jelas ada 3 kelurahan yang sudah selesai mengerjakan. Ada Telaga Biru, Kelurahan Pelambuan, sama Belitung Selatan. Masing-masing dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Bank Kalsel turut mendukung program prioritas pemerintah dengan menggelar panen demplot padi unggul bersama para petani binaan di Kabupaten Tanah Laut. Guna mewujudkan ketahanan pangan daerah, Bank Kalimantan Selatan turut mendukung program prioritas pemerintah dengan menggelar panen demplot padi unggul bersama para petani binaan beberapa waktu lalu. Panen demplot padi unggul dilakukan secara simbolis Bupati Tanah Laut H. Sukamta, Ketua DPRD Tanah Laut Muslimin, Dirut Bank Kalsel Agus Sabarudin, dan Kapolsek Jorong Ibda Samsudi. Turut hadir praktisi pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, serta Bank Perkreditan Daerah BPR Tanah Laut. Panen demplot padi unggul ini merupakan wujud dukungan Bank Kalsel dalam meningkatkan kualitas padi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Di antaranya mengupayakan pengadaan bibit unggul dan mesin penggiling padi agar memudahkan petani memproduksi hasil panennya. Direktur Utama Bank Kalsel Agus Sabarudin menyatakan panen bersama petani ini dilakukan sebagai bentuk nyata dukungan dan komitmen Bank Kalsel untuk mendukung dan menjaga ketahanan pangan di Kalsel. Rijali Afandi, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, puluhan ribu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Kalsel akan menerima bantuan sosial beras selama 3 bulan, terhitung bulan Agustus hingga Oktober 2020. Gubernur Kalsel Sahbiri Nur melaunching bantuan sosial beras serta melepas armada distribusi untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan Kalimantan Selatan di Landasan Ulin, Banjarbaru. Paman Birin didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kepala Dinas Sosial Kalsel Siti Nuryani, dan Kepala Forum Bulog Dipri Kalsel Arif Mandu menyerahkan secara simbolis 1 karung beras kepada perwakilan warga penerima manfaat bantuan sosial. Penyaluran bantuan beras bagi 95.421 KPM PKH dilakukan secara bertahap
Untuk tahap awal dibagikan kepada 14.586 KPM di Kota Banjarmasin dan 4.544 KPM di Kota Banjarbaru. Selanjutnya untuk 11 kabupaten lainnya dengan masing-masing keluarga penerima 15 kg per bulan. Hari ini kita di kesempatan bersama Kabulok Kanwil Kalimantan Selatan bisa melepas bantuan PKH ya untuk masyarakat yang memang memerlukan di wilayah kita Kalimantan Selatan. Dan kabar juga yang bagus tadi kan seperti disampaikan bahwa Kalsel ini ketahanan pangannya khususnya beras, alhamdulillah sampai kita bisa menyuplai provinsi tetangga. Dan mudah-mudahan ini terus dapat bertahan dan bantuan yang diberikan hari ini semakin menurunkan angka-angka kemiskinan yang hari ini menjadi perhatian kita bersama. PKH kan selama ini mereka menerima bantuan dari Kementerian Sosial itu per komponen. Ada komponen lanjut usia di dalam rumah, ada komponen anak balita, ibu hamil, disabilitas, dan anak-anak sekolah. Sekarang dibantu dengan beras. Kalau itu kan cuma sedikit, mereka ada yang 125.000, tergantung komponennya ada dalam satu rumah. Jadi ini membantu sekali kalau beras ini. Selama COVID nih Bu ya? 3 bulan. 3 bulan. Jadi bulan ini menerima 2 kali 15, 30 kilo. Nah 1 bulan kan 15, untuk Agustus September diterimakan di bulan September. Nanti Oktober 15 kilo. Sementara itu Pemprov Kalsel memprioritaskan bantuan untuk masyarakat yang masuk dan terdata dalam jaring pengaman sosial karena mereka benar-benar membutuhkan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, bekerja sebagai pemulung di bantaran sungai membuat Aliansyah hanya mampu mengharapkan uluran tangan dermawan dan perhatian pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang ambruk akibat angin kencang Selasa sore lalu. Tak ada lagi puing-puing sisa bangunan rumah Aliansyah yang ambruk di Jalan Antasan Bondan, RT 17 RW 1, Kelurahan Mantuil. Kini rumahnya bersih dari tanah yang berada di pinggiran sungai. Sisa bangunannya pun telah dibersihkan warga sekitar, bahkan kayu-kayunya tak bisa lagi digunakan untuk membangun rumahnya kembali karena sudah lapuk dimakan usia. Aliansyah yang mengalami luka robek di kepala dengan 12 jahitan tersebut hanya bisa pasrah menunggu uluran tangan dermawan dan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya. Pasalnya rumah yang berada di bantaran sungai tidak termasuk kategori dalam bedah rumah. Kini Aliansyah ditampung di rumah ketua RT setempat bersama 4 orang anaknya. Harapan masyarakat di sini kan yang mana merasa mampu lah, yang berduit lah, ibaratnya berlebihan atau pejabat atau wali kota kan ibaratnya membantu lah, kan istilahnya dalam kategori bedah rumah kan kada termasuk ini gibahnya, jadi kan secara pribadi lah kalau mau hendak membantu sidin kayak itu. Jadi ini ditampung di rumah piannya dulu lah? Ya, ditampung di rumah kita kayak itu. Karena kan kesian juga dilihatkan kalau di tanah kayak itu nah. Atas kejadian ini turut mengundang keprihatinan anggota DPRD Kota Banjarmasin Abdul Muiz yang turut melihat kondisinya secara langsung dan menyerahkan bantuan bahan bangunan dan sembako guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya akan kita simak pemirsa, sosialisasikan sekolah ramah anak. Informasinya hadir usai pariwara berikut ini.